tilang manual akan kembali digencarkan nih teman-teman nih, karena beberapa pelanggaran lalu lintas semakin banyak di jalan. Nah, kita bakal tanya-tanya langsung aja nih sama Pak Aan nih soal penindakan tilang manual tuh apakah benar akan diberlakukan kembali atau tidak nih. Nah, bisa dijelaskan Pak Aan? Oke, jadi pemberlakuan tilang manual atau tidak memberlakukan tilang manual ini adalah kebijakan Pak Kapolri ya. Itu sekitar 3 bulan yang lalu ketika situasi kepolisian ini memprihatinkan ya, sehingga kita melakukan operasi simpatik ya dengan memaksimalkan etle dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas dan tidak memberlakukan tilang manual ya, kalau sebut saja gitulah, tidak memberlakukan tilang manual, tapi dengan mengganti dengan memberikan edukasi ya, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya taat terhadap peraturan lalu lintas ya, untuk keselamatan, untuk ketertiban masyarakat sendiri. Ini harapan Pak Kapolri dengan melakukan edukasi ini ya, melakukan sosialisasi, teguran, jadi masyarakat bisa paham ya bahwa dia tidak lagi melakukan pelanggaran lalu lintas karena untuk kepentingan dirinya sendiri ya. Kemudian saat ini pasca Nataru kemarin ya, ada wacana tilang manual mau diberlakukan lagi, ada isu dan sebagainya. Ya sesungguhnya penegakan hukum itu kan tidak melulu dengan tilang, dengan edukasi sudah menegakkan hukum, dengan etle juga itu sudah menegakkan hukum. Yang penting kan tujuan daripada penegakan hukum itu adalah kepatuhan masyarakat ini meningkat. Mau diberlakukan apa tidak? Ini kita sedang mengevaluasi, sedang minta masukan dari para ahli, dari masyarakat ya, dari stakeholder semua. Ini kita minta masukan. Kemudian dari data kita juga kita coba melihat ya kesiapan etle ini. Nah, nanti setelah itu baru kita memberikan masukan, saran kepada pimpinan tentang pemberlakuan tilang manual ini. Tentu ada beberapa pelanggaran lalu lintas yang belum tersentuh oleh etle, ada beberapa pelanggaran lalu lintas yang belum tercapture oleh etle. Ini menjadi bahan pertimbangan kita bagaimana nantinya ke depannya. Yang jelas harusnya masyarakat, ada polisi atau tidak, ada tilang atau tidak ya, ada etle atau tidak, ini tetap patuh terhadap peraturan yang ada. Beberapa anggota polisi yang kayak merasa selama tilang manual dihilang itu harga dirinya itu seperti gimana ini Jenderal? Jadi pemahaman anggota sendiri pada saat itu ya terkait dengan penegakan hukum ini masih kurang, masih beranggapan mindsetnya ya, beranggapan bahwa penegakan hukum itu harus menilang. Nah, ini sudah kita memberikan arahan, petunjuk bahwa penegakan hukum itu bukan hanya tilang. Kita mengingatkan para pelanggar itu sudah penegakan hukum. Kita patroli ya untuk membuat masyarakat nyaman, lancar, juga itu sudah salah satu bentuk penegakan hukum. Nah, setelah memahami itu, kita lihat di jalan ya, di Jakarta, kita lihat anggota sudah semangat kembali. Artinya tidak ada alasan lagi untuk tidak turun ke jalan. Karena turun ke jalan ini bukan semata-mata untuk menilang, tapi untuk melindungi, mengayomi, dan sekaligus juga untuk penegakan hukum ya. Dan itu lagi-lagi penegakan hukum itu bukan hanya dengan tilang ya. Penegakan hukum tidak sama dengan tilang ya, itu. Jadi udah rumor ataupun polisi tidak percaya diri, mungkin awalnya seperti itu, tapi sekarang sudah bisa kita lihat sendiri karena pemahaman yang kurang dari para anggota kita ya terhadap penegakan hukum ini, sehingga mereka mungkin jadi kurang ke lapangan dan sebagainya. Tapi sekarang udah lihat, sudah adalah polisi di situ ya. Jenderal, bisa dijelasin pelanggaran-pelanggaran apa yang bakal dilakukan tilang manual? Kan katanya beredar kabar kalau misalnya pakai plat palsu tuh polisi bisa melakukan penindakan, itu benar Jenderal? Ya sekarang juga bisa kita ya. Sekarang sudah mulai di Polda Metro ini, di beberapa Polda laporannya yang tidak pakai plat nomor maupun pakai plat palsu, kita bisa menghentikan, membawa ke kantor polisi, kemudian kita cek di data kita ya tentang nomor rangka nomor mesin itu
Itu kalau ada dugaan pelaku kejahatan, kita serahkan ke reserse, ya. Kalau tidak, plat nomornya harus segera diganti, ya, diganti dengan yang asli, suruh diambil. Itu salah satu penegakan hukum. Jadi banyak upaya sebenarnya yang kita lakukan, ya, untuk penegakan hukum ini sendiri. Nanti, ya, kalau hasil evaluasi, hasil beberapa masukan dari ahli, dari masyarakat, akan diberlakukan tilang manual kembali. Mungkin pada pelanggaran-pelanggaran tertentu yang bisa tersentuh oleh etle nantinya, ya, karena ada beberapa pelanggaran memang yang belum bisa tercapture oleh kamera kita. Tapi berencana bakal ada ditambah lagi gitu ya untuk pelanggaran, jenis pelanggaran itu ya. Nah, kita terus menambah kepintaran kamera kita, ya. Awalnya kan hanya 7 pelanggaran yang bisa di-capture oleh kamera kita. Sekarang kita terus kembangkan, kita kasih artificial intelligence-nya, kita tambah, kita latih terus, sehingga sekarang udah 16 pelanggaran yang bisa kita capture oleh kamera kita, termasuk pengesahan STNK, ya, di-capture dari TNKB yang belum disahkan atau yang belum bayar pajak, itu bisa kita capture sebagai pelanggaran lalu lintas. Kita baru ada 16 pelanggaran yang bisa tercapture oleh etle ini, ya, mulai dari melawan arus, kecepatan dan sebagainya. Rambu itu baru 16. Nah, ada beberapa pelanggaran seperti penggunaan alkohol, obat terlarang pada saat mengemudi, itu tidak bisa kita tindak dengan etle. Itu salah satu contoh seperti itu. Kedepan etle akan ditambah lagi ya, Jenderal? Tentu kita ini tidak bisa menghindar dengan zaman saat ini, ya, disrupsi 4.0, digitalisasi, itu tidak bisa kita hindari. Dalam penegakan hukum juga seperti itu. Itu akan terus kita kembangkan, ya. Kita akan terus berkolaborasi dengan stakeholder maupun pemerintah daerah untuk mengadakan etle ini. Karena hasilnya, kepentingannya juga ini untuk daerah juga. Masyarakat tertib, tentu daerah yang dapat, ya. Masyarakat taat membayar pajak, tentu daerah yang dapat ini nantinya. Itu akan terus kita kembangkan sehingga mudah-mudahan mendekati ideal, ya. Ideal artinya semua titik bisa kita pasang kamera etle, sehingga kita bisa mengcapture pelanggaran, bisa mengedukasi masyarakat, ya. Bukan kita memperbanyak etle biar tilangnya banyak, tapi tilangnya banyak kalau tingkat kepatuhannya tetap tidak meningkat, ini kan sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Tilang kurang, ya, tapi tingkat kepatuhan meningkat, ini tujuan kita. Jadi bukan banyak-banyakan tilang. Walaupun nanti kamera mungkin sudah ada semua, ya, di setiap sudut, tapi kita harapkan bukan banyak-banyakan tilang. Tidak ada yang tercapture nantinya karena udah taat semua, ya.